Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Amani Zuhaira Ritonga, dan teman-teman saya Amalia Zahra Harahap, Rafika Putri Amaniar, Rizky Akbar Muluk Siregar. Kepada Amalia Zahra Harahap, saya persilahkan untuk materi pertama. Yang pertama, aliran Sociological Jurisprudence, konsep dasar Sociological Jurisprudence. Yang pertama, Jürgen Ehrlich, tahun 1826 sampai 1922, seorang ahli hukum dari Austria dianggap sebagai pelopor dari aliran Sociological Jurisprudence berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principle of the Sociology of Law. Ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, suatu pembeda antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Kebaikan dari analisis Ehrlich adalah dapat mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan diketemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum, dan juga untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial. Sedangkan kekurangan dari analisis ini bahwa akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran apa yang dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaidah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup dan dianggap adil. Yang kedua, Roscoe Pound pada tahun 1870 sampai 1964. Ajaran aliran Sociological Jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Roscoe Pound, mencapai puncak perkembangan antara tahun 1900-an sampai 1020-an. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi dengan maksimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, Rizky Akbar Muluk Siregar. Terima kasih, saya akan melanjutkannya. Lalu dalam ajarannya, Roscoe Pound menekankan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, mengubah fokus analisis tentang hukum dari semata-mata memfokuskan diri pada doktrin-doktrin hukum atau aturan praktik hukum, ke fokus pada efek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang untuk semua kasus. Hakim harus diberikan ruang untuk diskresi atau kebebasan. Kebebasan yang luas dalam menerapkan hukum dan aturan hukum hanya merupakan pedoman umum bagi hakim. Lalu yang ketiga, titik sentral ajaran Roscoe Pound adalah teori tentang kepentingan atau theory of interest dan rekayasa sosial atau social engineering. Ada berbagai kepentingan dalam masyarakat, yaitu kepentingan individu, sosial, dan publik. Atau kepentingan publik merupakan bagian dari kepentingan sosial. Nah, kepentingan-kepentingan tersebut dilegitimasi dan diseimbangkan oleh hukum, sehingga hukum dalam hal ini akan dipandang sebagai alat untuk rekayasa masyarakat atau social engineering. Yang keempat, prinsip-prinsip etika suatu masyarakat beradab atau civilized society. Bahkan, masyarakat beradab tersebut merupakan tujuan dan sasaran akhir dari hukum substantif, yaitu adanya suatu pengaturan bahwa seseorang tidak boleh menyakiti atau merugikan orang lain. Seseorang dapat memiliki dan mengawasi harta bendanya. Orang-orang harus bertindak dengan itikat baik dalam membuat kontrak satu sama lain. Lalu yang kelima, mengembangkan teorinya tentang perkembangan hukum dari bentuk-bentuk primitif ke bentuk-bentuk sosialisasi hukum. Bentuk sosialisasi hukum mempunyai tujuan akhir untuk memaksimumkan pemenuhan keinginan dan kehendak manusia dan masyarakat. Mencoba menelaah antara sosiologi hukum Eropa dan sociological jurisprudence di Amerika Serikat. Terlebih dahulu akan dibedakan antara ilmu hukum sosiologis atau sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum, the sociology of law. Menurut Appleton, sosiologi hukum mengambil telaah mengenai hal berlakunya hukum dalam masyarakat. Dari pandangan Appleton di atas dapat diidentifikasikan bahwa sosiologi hukum mencakup 3 hal, yang antara lain yaitu yang pertama menelaah hal berlakunya hukum di dalam masyarakat.
Lalu yang kedua, menelaah hubungan dan pengaruh hukum terhadap gejala-gejala sosial. Yang ketiga, mengadakan temu kenal yang berlaku dalam masyarakat. Nah, inti pemikiran mazhab sociological jurisprudence adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika Putri Amaniar. Kepada Rafika Putri Amaniar, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya ada aliran realisme hukum. Beberapa tokoh terkenal disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini. Tokoh termaksud ialah Karl Lewin pada tahun 1893 sampai 1962. Jerome Frank 1889 sampai 1957 dan Justice Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Ketiga-tiganya orang Amerika. Mereka terkenal dengan proses yang radikal tentang proses peradilan yang menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum. Pokok-pokok pikiran dari aliran ini banyak dikemukakan oleh Justice Holmes di dalam hasil karyanya yang berjudul The Path of the Law, antara lain mengatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Oleh Lewin dikemukakan ciri-ciri aliran ini yaitu, yang pertama, realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Yang kedua, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Yang ketiga, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Solon dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Yang keempat, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Yang kelima, gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Ciri-ciri gerakan realisme hukum ialah menolak berlakunya suatu hukum alam merupakan filsafat yang mengkritik metafisika umum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Amani Zuhaira Ritonga. Kepada Amani dipersilahkan. 3. Aliran feminisme atau feminisme jurisprudence. Feminisme hukum atau lebih dikenal dengan istilah feminisme jurisprudence adalah arus pemikiran lain yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika. Aliran ini dipandang sebagai aliran awalnya berada pada payung critical legal studies, namun kemudian aliran ini muncul dan berkembang justru sebagai respon kritis terhadap aliran critical legal studies. Feminis dalam hukum mencoba secara fundamental menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Goldberg menunjukkan banyak pemikiran kaum feminis telah memperlihatkan patriarki sebagai suatu ideologi yang lebih mengancam terhadap kehidupan mereka daripada ideologi hukum dan telah mengarahkan upayanya untuk mengurangi ideologi patriarki bahkan melalui penggunaan ideologi hukum. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.